Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling terkenal karena keimanan, kesabaran, dan perannya sebagai muadzin pertama dalam Islam. Ia berasal dari golongan budak, namun berkat keislamannya, ia diangkat derajatnya di sisi Allah dan menjadi salah satu sahabat yang sangat dihormati. Kisah hidupnya penuh dengan perjuangan, keteguhan, dan pengabdian kepada Islam. Lantas bagaimana kisah hidup Bilal dari mulai asal-usulnya, serta perannya sebagai muadzin dan sahabat Rasulullah, sampai dengan penyiksaan dan wafatnya Bilal? Saksikan kisah selengkapnya. Bilal bin Rabah lahir di Mekah sekitar tahun 580 Masehi. Ia berasal dari keluarga Buddha, ayahnya bernama Rabah dan ibunya bernama Hamamah. Ibunya berasal dari Habasyah, Ethiopia, sehingga Bilal memiliki ciri fisik khas Afrika dengan kulit hitam dan postur tubuh yang kuat. Sejak kecil, Bilal menjadi budak milik keluarga Bani Jumah, salah satu kabilah Quraisy yang kaya dan berpengaruh di Mekah. Tuannya yang terkenal, yaitu Umayyah bin Khalaf, memperlakukan Bilal dengan keras dan kejam. Bilal bertemu dengan Nabi Muhammad SAW atas bantuan Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar telah memeluk Islam dan setia mengikuti ajaran yang dibawa Nabi Muhammad. Pertemuan Bilal dengan Nabi Muhammad SAW berlangsung hangat. Secara lemah lembut, Nabi Muhammad menyampaikan dakwah dan ajaran Islam. Semua yang disampaikan Nabi Muhammad SAW membuat Bilal merasa tersentuh dan hatinya merasa tentram. Ia pun mantap memilih untuk menjadi seorang Muslim. Di hadapan Nabi Muhammad SAW, Bilal mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bilal merasa senang bisa menjadi seorang Muslim dan ia pun bertekad menjadi seorang yang beriman. Sementara itu, kabar berita masuk Islamnya Bilal bin Rabah sampai ke telinga Umayyah bin Khalaf. Mengetahui bahwa Bilal bin Rabah, hamba sahayanya, telah masuk Islam, ia sangat marah dan mulai menyiksa Bilal agar ia kembali kepada penyembahan berhala seperti dirinya. Karena Umayyah kaum orang yang sangat membenci Islam pada saat itu. Bilal mengalami penyiksaan yang sangat kejam karena tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah. Umayyah bin Khalaf dan orang-orang Quraisy menyiksanya dengan berbagai cara. Di antaranya, dijemur di padang pasir. Bilal dibawa ke padang pasir Mekah yang sangat panas, lalu ditelanjangi dan dijemur di bawah terik matahari. Setelah dijemur, dadanya ditindih dengan batu besar agar ia tidak bisa bergerak dan semakin tersiksa. Bilal sering dipukuli dan diseret di jalanan Mekah dengan tubuh terikat, tetapi ia tetap bertahan dan tidak mau kembali kepada penyembahan berhala. Di tengah siksaan yang sangat menyakitkan, Bilal hanya mengucapkan satu kata, "Ahad, Ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa." Keteguhan Bilal menarik perhatian sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq. Melihat siksaan yang dialami Bilal, Abu Bakar bernegosiasi dengan Umayyah bin Khalaf untuk membelinya. Akhirnya, Umayyah setuju menjual Bilal dengan harga yang sangat tinggi. Setelah membelinya, Abu Bakar langsung memerdekakan Bilal dan berkata, "Ini adalah orang yang merdeka demi Allah." Sejak saat itu Bilal menjadi orang bebas dan menjadi sahabat setia Rasulullah. Di kota Madinah yang mulai berkembang sebagai pusat peradaban Islam, Nabi Muhammad bersama para sahabatnya membangun Masjid Nabawi. Masjid ini menjadi tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk beribadah dan bermusyawarah. Namun, ada satu masalah yang perlu diselesaikan. Bagaimana cara memanggil umat Islam untuk menunaikan salat berjamaah? Suatu hari para sahabat berdiskusi mengenai hal ini. Sebagian mengusulkan untuk membunyikan lonceng seperti orang Nasrani. Sementara yang lain menyarankan menggunakan terompet seperti kaum Yahudi. Namun, Nabi tidak menyetujui kedua cara itu. Beliau ingin sesuatu yang khas dan berbeda untuk umat Islam. Malam itu, seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid mendapat mimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seorang laki-laki berpakaian hijau membawa lonceng. Abdullah bertanya kepadanya, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menjual lonceng itu?" Laki-laki itu bertanya, "Untuk apa?" Abdullah menjawab, "Untuk memanggil orang-orang agar berkumpul untuk salat." Laki-laki itu kemudian berkata, "Maukah aku ajarkan sesuatu yang lebih baik?" Abdullah mengangguk. Kemudian,
Laki-laki itu mengajarkan lafaz adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah bangun, Abdullah bin Zaid segera menemui Nabi Muhammad dan menceritakan mimpinya. Nabi tersenyum dan berkata, mimpi itu benar, itu adalah wahyu dari Allah. Kemudian Nabi memanggil Bilal bin Rabah, seorang sahabat yang dikenal dengan suaranya yang merdu dan keimanannya yang kokoh. Beliau berkata, wahai Bilal, bangkitlah dan serukan adzan, sebagaimana yang diajarkan kepada Abdullah bin Zaid. Bilal pun naik ke tempat yang lebih tinggi dan mulai mengumandangkan adzan untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam. Suaranya yang lantang dan penuh keimanan menggema di seluruh Madinah, membuat hati kaum muslimin bergetar. Ketika mendengar suara adzan Bilal, sahabat Umar bin Khattab yang belum mengetahui tentang mimpi Abdullah bin Zaid segera berlari menuju Rasulullah. Dengan air mata haru, ia berkata, demi Allah, aku juga mendengar lafaz yang sama dalam mimpiku. Nabi pun menguatkan bahwa adzan adalah petunjuk dari Allah untuk menjadi panggilan solat bagi umat Islam. Sejak saat itu, Bilal resmi menjadi muadzin pertama dalam Islam, dan suaranya terus menggema di Madinah hingga Rasulullah wafat. Bilal bukan hanya seorang muadzin, tetapi juga seorang pejuang yang gagah berani. Ia ikut serta dalam beberapa perang besar bersama Rasulullah. Di antaranya, dalam perang Badar, Bilal menghadapi mantan tuannya, Umayyah bin Khalaf. Saat pertempuran berlangsung, Bilal melihat Umayyah tertangkap oleh pasukan Muslim. Dengan penuh semangat, Bilal berseru, La najatu in naja Umayyah. Tidak ada keselamatan jika Umayyah selamat. Bilal kemudian membunuh Umayyah bin Khalaf sebagai balasan atas siksaan yang pernah ia alami di Mekah. Bilal juga ikut serta dalam perang Uhud dan perang Khandaq, menunjukkan keberanian dan kesetiaannya kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat pada tahun 632 Masehi, Bilal sangat sedih dan merasa kehilangan. Ia tidak sanggup lagi mengumandangkan adzan karena setiap kali ia mengucapkan Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, suaranya bergetar dan ia menangis. Bilal kemudian meminta izin kepada Abu Bakar untuk meninggalkan Madinah dan bergabung dalam jihad di Syam, Suriah. Ia menghabiskan sisa hidupnya di sana. Suatu malam Bilal bermimpi bertemu Rasulullah. Dalam mimpinya Rasulullah berkata, Wahai Bilal, mengapa engkau tidak mengunjungi kami? Bilal terbangun dengan hati yang sangat rindu kepada Rasulullah. Ia segera kembali ke Madinah. Ketika tiba di Madinah, cucu Rasulullah, Hasan dan Husain, memintanya untuk mengumandangkan adzan. Ketika Bilal mengumandangkan adzan, penduduk Madinah menangis karena suara itu mengingatkan mereka pada masa Rasulullah masih hidup. Bilal menetap di Syam yang sekarang Suriah hingga akhir hayatnya. Ketika sakit parah menjelang wafatnya, istrinya menangis dan berkata, Wahai suamiku, betapa sedihnya aku melihatmu seperti ini. Namun Bilal justru berkata, betapa bahagianya aku. Besok aku akan bertemu dengan kekasihku, Muhammad, dan para sahabatnya. Bilal wafat di Damaskus, Suriah, sekitar tahun 640 Masehi, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Bilal wafat dalam keadaan tenang dan ia dimakamkan di Damaskus, Suriah. Kesimpulan, Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Rasulullah yang memiliki perjalanan hidup luar biasa. Dari seorang budak yang disiksa, ia menjadi muadzin pertama dalam Islam dan salah satu pejuang besar Islam. Keimanan dan kesetiaannya kepada Islam membuat namanya tetap dikenang sepanjang sejarah. Bilal membuktikan bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan antara budak dan orang merdeka, hitam atau putih. Yang membedakan manusia hanyalah ketakwaan di sisi Allah. Semoga kisah Bilal bin Rabah menginspirasi kita untuk selalu berpegang teguh pada iman dan tetap teguh dalam menghadapi ujian hidup. Dan kita semoga bisa belajar dari kisah Bilal ini, bahwa seorang Bilal membuktikan bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan antara budak dan orang merdeka, hitam atau putih. Yang membedakan manusia hanyalah ketakwaan di sisi Allah. Semoga akhlak dan kemuliaan serta iman dan ketakwaan diri seorang Bilal bin Rabah bisa menular kepada kita serta anak cucu kita. Subhanallah, barakallah.